Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sobat dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas sekaligus praktek langsung dari metode PLL, metode pengambilan lapis demi lapis dalam hal proses pemisahan debu dan pasir emas dari material lumpur dan tanah. Di sini kita ada material, belum nampak pasir maupun debu emasnya karena masih bercampur dengan lumpur dan tanah. Sebagai contoh saya pakai toples ya. Untuk skala menengah atau besar bisa pakai drum atau tong. Ini sebagai contoh aja. Kita masukkan material ke toples sedikit demi sedikit. Ya karena tempatnya kecil, pelan-pelan saja ya, sedikit demi sedikit. Saya biasa pakai drum, itu beberapa karung material saya masukkan langsung ya ke drum. Bisa 5, 6 gitu. Biar prosesnya cepat gitu. Nah, karena ini pakai toples ya, sedikit demi sedikit. Kita contohkan saja. Metode PLL ini, pemisahan lapis demi lapis, hanya digunakan pada saat awal proses ya, hanya digunakan di awal proses saja, tahap pertama. Metode ini bisa sobat bandingkan dengan metode atau cara lain yang menggunakan sistem tong, karpet, meja goyang atau meja getar, dulang secara manual atau pakai bol dan yang lainnya. Yang menurutku sistem ini tuh lebih efisien, lebih efektif. Overall kita bisa menghemat tenaga, biaya, ya kan? Apalagi waktu. Yang paling penting dari semua sistem yang lain itu kita bisa menghemat air. Sangat-sangat menghemat air. Karena air yang kita gunakan itu bisa digunakan berkali-kali ya. Daur ulang air, jadi kita nggak boros air. Air ditampung, mengendap menjadi jernih, lalu kita gunakan lagi berulang-ulang. Sangat-sangat hemat air ya. Kita masukkan lagi material ke toples tanpa sisa ya, biar nanti bisa dilihat hasilnya secara maksimal. Material sudah masuk ke toples. Nanti kita tambah air dan kita aduk. Kita bisa lihat ya, di sini ada emas yang mengendap, tapi dia masih terikat lumpur. Jadi belum bisa terlihat sempurna gitu emasnya. Untuk bisa mengendapkan secara maksimal emasnya, kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk rata sampai ke dasar biar emasnya itu lepas, dia nggak terikat sama lumpur ataupun tanah. Bisa juga setelah kita aduk-aduk rata, sekiranya airnya kurang, kita bisa tambahin. Karena untuk perbandingan air dengan material itu harus lebih banyak airnya. Ya minimal 1:1, tapi lebih banyak airnya itu lebih baik. Supaya untuk memudahkan prosesnya ya, memudahkan proses pengendapan emasnya. Kita nanti tambahkan air. Kalau ukuran segitu kurang ya, kita tambahkan air aja. Menurut pengalaman, banyaknya material lumpur ataupun tanah itu setengah dari wadah. Misalkan wadahnya itu tingginya 1 meter, kita isi maksimal itu 50 cm. Intinya setengah dari wadah, maksimal setengah dari wadah. Sisanya kita isi dengan air deterjen. Setelah diisi air deterjen, kita aduk rata, aduk terus sampai merata. Kita tambahkan air deterjen. Kemudian kita aduk-aduk rata ya sampai ke dasar ya, agar material debu emas ataupun pasir emas itu ikut terlarut, ikut teraduk.
nggak terikat dengan tanah ataupun lumpur itu, lepas dia. Ya, setelah diaduk rata, nanti kita bisa lihat perbedaan airnya. Ada beberapa lapisan yang terbentuk.